Untuk menyelesaikan dalam waktu 1 bulan kamu aktualisasi, mana yang dipilih dari ini? Rendahnya pemahaman tentang ASI atau tentang tumbuh kembang yang bisa kau selesaikan kira-kira dalam waktu 1 bulan. Iya. Sekarang pertanyaan saya, untuk ibu yang menyusui atau sedang hamil di wilayah Lere saat ini ada berapa? Itu datanya kemarin yang untuk ibu menyusui. Menyusui berapa? Yang ibu menyusui, kalau sasarannya kemarin untuk Lere 469, sedangkan data Ibu sampai... menyusui itu? Ibu menyusui? Iya, Ibu. Anak bayi umur berapa itu? Bayi 0 sampai 6 bulan, Bu. 0 sampai 6 bulan, ada 469. 406. Oke, kalau ibu hamil? Kalau ibu hamil, pemahaman ibu tentang pentingnya ASI ini kan bukan hanya orang yang sedang menyusui, yang hamil juga diedukasi kan? ya Ibu. Ya, ibu hamil berapa? Oke, lama. Cari supaya kamu tahu bahwa harus ada data-data yang itu yang maksudnya ya. Jadi nanti kamu pilih nih dari 2 ini. Sebenarnya isumu terlalu sempit, jadi kan nanti susah sendiri nih. Tapi tidak apa-apa. Oke. Dampak yang terjadi jika isu tidak segera diselesaikan. Dampak kan karena saya ambilnya yang isu yang pertama, Bu. Gizi bayi tidak terpenuhi, terjadinya stunting, tumbuh kembang tidak maksimal, dan yang paling parah itu Ibu kematian bayi. Pihak yang terdampak itu bayi, keluarga, dan petugas kesehatan, Bu. Ada saya minta pihak yang terdampak. Bu? Ada saya minta pihak yang terdampak. Tidak apa-apa, kau tambah-tambah sendiri kerjaan. Oke, terus? Terserah. Oke, penyebabnya mana? Cepat saja, cepat penyebab. Nanti kau perbaiki, nah jangan yang penting kau catat. Ya. Analisis penyebab isu menggunakan teknik Fishbone, Bu. Yang pertama dari manusia, dari ibunya ya Bu, puting susu, ibunya tenggelam. Ini dari alasannya ibu. ASI ibu ini tentang pemahaman. ASI ibunya tidak keluar atau sedikit, bayi tidak mau mengisap. Itu alasan-alasan yang sering terjadi jika ditanya kenapa tidak memberikan ASI. Kalau dana ibu tidak mampu membeli obat pelancar ASI, tentang ASI eksklusif, penyuluhan untuk memompa ASI, lingkungan, ibu yang sibuk bekerja, tidak ada dukungan dari keluarga, budaya memberikan makanan lunak pada bayi. Itu ibu penyebab isu dengan gagasan dan gagasannya. Penyebab isu, ASI ibu tidak keluar atau sedikit, gagasan penyelesaian isu, ajarkan ibu untuk massage payudara yang benar, konseling tentang makanan yang dapat menambah produksi ASI. Puting susu ibu tenggelam, ajarkan ibu untuk massage payudara yang benar, mengajarkan ibu cara memompa ASI yang benar, mengajarkan ibu cara menyusui yang benar. Bayi tidak mau mengisap, mengajarkan ibu cara memompa ASI yang benar, mengajarkan ibu cara menyusui yang benar. Ibu tidak mampu membeli obat pelancar ASI, ajarkan ibu untuk massage payudara yang benar, konseling tentang makanan yang dapat menambah produksi ASI. Salah satunya adalah daun katuk. Kurangnya penyuluhan tentang ASI eksklusif, meningkatkan penyuluhan di kelas ibu hamil dan posyandu. Penyuluhan kurang menarik, membuat video edukasi yang lebih menarik. Tidak ada alat untuk memompa ASI, ajarkan ibu untuk massage payudara yang benar. Ibu yang sibuk bekerja, mengajarkan ibu untuk memompa ASI dan menyimpan ASI perah yang benar. Tidak ada dukungan dari keluarga, memberikan penyuluhan. Budaya memberikan makanan lunak pada bayi, memberikan penyuluhan. Kamu ini sebenarnya satu saja ini kan, memberikan edukasi saja kan? Iya, Ibu. Apapun yang kau lakukan di situ satu-satu itu cuma penyuluhan. Karena yang kurang kan kamu sebenarnya. Kalau kurang paham, berarti dipahamkan kan itu saja.
Iya, Kenapa Bu. sampai kurang paham? Karena kamu kurang bekerja. Kenapa kamu kurang bekerja? Itu lagi kan terus sampai di situ. Kamu kurang memberikan penyuluhan. Jadi kamu, kenapa saya bilang terlalu sempit? Akhirnya kau susah sendiri nanti. Banyak begini kau bikin, padahal cuma satu bisa kau punya kegiatan mengedukasi, kan itu kan? Iya, Bu. Kegiatan yang satu nih dari semua ini kau mengedukasi. Tapi penyebab-penyebab itu salah, kurangnya pemahaman itu. Saya kalau tidak dikasih tahu, bagaimana saya tahu? Saya ini baru misalnya ibu hamil yang apa, baru punya anak yang satu pertama gitu ya. Kalau tidak dikasih tahu kan mana saya tahu itu bahwa harus ada diberikan ASI eksklusif gitu, ya kan? Iya, Bu. Oke, satu karena apa, kurang paham, ya kurang paham. Kalau kurang paham itu berarti memang kita kurang 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 membaca, kurang mencari tahu kan gitu ya. Kalau kurang paham, Iya, bukan Bu. karena puting susu yang tenggelam, kurang paham, dia tidak tahu bahwa harus ada eksklusif. Kurang paham bahwa kalau apa namanya gitu ya, kamu kurang kasih tahu gitu. Jadi kalau begini, jadi harus begini gitu kan, itu ini isinya edukasi semua di sini. Gagasannya hanya edukasi. Stop, tidak ada yang lain. Ini isu edukasi kan ini ya. Bagaimana memasak itu kan edukasi. Karena apa? Karena kurang paham tadi kan gitu. Jadi jangan terlalu sempit. Coba ambil masalah itu dari kalimat tusi saja. Jadi kurang apa gitu ya, kurang apanya tadi itu. Jadi nanti akhirnya oh edukasi. Tapi kamu terlalu sempit ini, terlalu sempit. Jadi sebenarnya tiga isumu itu sebenarnya satu saja, kurangnya pemberian itu kan informasi, komunikasi informasi dan edukasi, ya kan? Kurangnya KIE, kurangnya pemberian KIE pada ibu hamil dan menyusui, Amin. kan? Ibu hamil dan menyusui di sini. Jadi entah itu nanti akhirnya, kalau ibu hamil dan menyusui kan sampai ke ini juga kan, akhirnya juga ke apa namanya, bagaimana tumbuh kembang bayi gitu kan, harus sampai di edukasinya sampai situ kan, tidak selesai cuma menyusui kan, nanti Iya, Bu. bagaimana kalau kan gitu, rangkaiannya kan sebenarnya satu saja, kau punya anak ini kurangnya komunikasi tadi ya. Iya, Bu. Ya, oke. Baik, nanti dibuat apa namanya, narasi ya. Jangan tabel semua begini, jangan semua tabel. Narasi nih, sebenarnya narasi nih, ceritanya ini narasi. Karena ini kamu tidak menjawab soal. Yang tabel boleh tabel, tapi yang lain tuh narasi ya. Iya. Dampak dan sebagainya, apa keterkaitan itu narasi. Oke, terima kasih Asmiati. Nanti kita lihat yang lain lagi kalau ada kasus yang sama atau Baik, kasus yang lain nanti memperkaya. Oke, selanjutnya Dewi Gustina. izin stop share, Bu. Iya, silakan. Dewi Gustina. Memaparkan hasil mengenai tugas agenda 4. Pertama yaitu identifikasi dan deskripsi isu aktual yang terjadi di tugas pokok dan fungsi Anda. Minimal 3 isu. Berdasarkan identifikasi beberapa isu atau problematika yang saya temukan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi saya sebagai perawat terampil, salah satunya dalam memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman serta bebas risiko penularan infeksi di instansi tempat bekerja di UPTD Puskesmas Lere. Hal ini juga berpengaruh dengan peningkatan mutu puskesmas dalam pencegahan dan pengendalian infeksi. Adapun isu yang saya dapatkan yaitu kurangnya pemeliharaan dan pengolahan instrumen medis dan bahan habis pakai di ruang UGD UPTD Puskesmas Lere. Kurangnya kepatuhan perawat dan kebiasaan 6 langkah dan 5 momen mencuci tangan di ruang UGD UPTD Puskesmas Lere. Yang ketiga, kurangnya kepatuhan perawat membuang sampah medis pada tempatnya di ruang UGD UPTD Puskesmas Lere. Kaitan permasalahan isu tersebut dengan agenda 3, yaitu ketiga isu di atas terkait dengan manajemen ASN, sebagaimana fungsi dan peran ASN sebagai pelayan publik yang memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Lengkapi Kalimat keterkaitan ini berarti negatif ya, berarti kamu kurang apa ini sehingga sampai muncul gitu ya. Kurang ya, masih kurang ya sebagai pelayan publik, masih kurang dalam memberikan, kurang optimal dalam memberikan pelayanan publik itu ya. Ya, oke. Yang ketiga, lengkapi dan
dengan fakta dan atau data yang mendukung. Yang pertama, kurangnya pemeliharaan dan pengolahan instrumen medis dan bahan habis pakai di ruang UGD UPTD Puskesmas Lere. Data dan faktanya yaitu instrumen medis dan bahan habis pakai disiapkan dan digunakan untuk melakukan tindakan pelayanan kegawat daruratan seperti menjahit luka, mengganti perban, dan melepas jahitan luka. Instrumen medis yang ada di UGD Puskesmas Lere masih kurang dan sudah ada sebagian rusak ataupun berkarat, sehingga perawat menggunakan alat seadanya ketika melayani pasien. Kurangnya pemeliharaan dan pengelolaan yang baik menyebabkan alat instrumen cepat rusak dan berkarat. Begitupun penyediaan bahan medis pakai seperti kasa atau perban. Kasa atau perban biasanya hanya ditempatkan di wadah plastik yang tertutup, yang seharusnya disimpan di tromol khusus kasa. Instrumen medis dan alat habis pakai harusnya disterilkan, kemudian disimpan di wadah tertutup rapat agar tidak terkontaminasi. Faktanya di ruang UGD pemeliharaan dan pengolahan belum optimal, karena setelah disterilkan hanya diletakkan di bak instrumen dan kasa hanya diletakkan di wadah plastik. Selain itu, belum adanya jadwal untuk menggunakan alat sehingga terkadang ketika ada pelayanan pasien di UGD, alat belum siap pakai dan harus disterilkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kurangnya kepatuhan perawat dalam kebiasaan 6 langkah dan 5 momen mencuci tangan. Data dan faktanya, cuci tangan adalah salah satu cara untuk meminimalkan penularan penyakit dan infeksi nosokomial. Masih banyak perawat belum membiasakan diri dengan 6 langkah dan 5 momen mencuci tangan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa perawat belum bekerja sesuai SOP. Ketiga, kurangnya kepatuhan perawat membuang sampah medis pada tempatnya di ruang UGD UPTD Puskesmas Lere. Data dan faktanya, sampah medis adalah sampah infeksius yang penanganannya dan pengelolaannya harus benar dan diawasi. Masih banyak perawat belum membuang sampah medis pada tempatnya. Selain kesadaran yang kurang, sarana dan prasarana untuk pengadaan tempat sampah medis juga belum ada, sehingga sampah medis biasanya tercampur dengan sampah non-medis. Melakukan validasi isu dengan teknik validasi yang Anda pahami, yaitu berdasarkan identifikasi isu yang telah dipaparkan di atas, perlu dilakukan isu untuk menentukan isu yang mana merupakan prioritas yang dapat dicarikan solusi. Proses tersebut menggunakan alat bantu penetapan kriteria kualitas isu yakni berupa metode APKL. Adapun dari hasil validasinya yaitu kurangnya pemeliharaan dan pengelolaan instrumen medis dan bahan habis pakai di ruang UGD UPTD Puskesmas Lere dari aktual problematik kehayalakan dan halayak dan layakan memenuhi syarat untuk yang pertama. Yang kedua, kurang kepatuhan perawat dan kebiasaan 6 langkah dan 5 momen mencuci tangan di ruang UGD UPTD juga memenuhi syarat. Ketiga, kurangnya kepatuhan perawat membuang sampah medis dan tempatnya di ruang UGD UPTD Puskesmas Lere juga memenuhi syarat. Berdasarkan validasi isu di atas, ketiga isu tersebut memenuhi syarat karena merupakan masalah yang aktual, problematik, halayak dan layak yang terjadi di tugas dan fungsi sebagai perawat. Setelah memvalidasi isu, selanjutnya isu dianalisis lagi untuk menentukan core isunya. Adapun core isunya sebagai berikut menggunakan metode USG. Untuk pertama, kurangnya pemeliharaan dan pengolahan instrumen medis dan bahan habis pakai di ruang UGD UPTD Puskesmas Lere. Untuk urgensinya saya 5, seriusnya 5 dan grow-nya 3. Kemudian untuk kurangnya kepatuhan perawat dan kebiasaan 6 langkah dan 5 momen mencuci tangan di ruang UGD UPTD Puskesmas Lere. Untuk urgensinya 4, seriusnya 4, grow-nya 3. Untuk yang ketiga, kurangnya kepatuhan perawat membuang sampah medis bertempatnya di ruang UGD UPTD Puskesmas Lere, urgensinya 5, seriusnya 4, grow-nya 3. Jadi yang total yang paling banyak itu yang pertama, yaitu kurangnya pemeliharaan dan pengolahan instrumen medis dan bahan habis pakai di ruang UGD UPTD Puskesmas Lere. Dengan skornya yaitu 13. Dampaknya jika isu tidak segera diselesaikan yaitu kurangnya pemeliharaan dan pengolahan instrumen dan bahan medis habis pakai di UGD Puskesmas Lere akan berdampak pada banyaknya instrumen medis yang akan cepat rusak dan berkarat. Banyaknya alat instrumen yang rusak akan mengurangi jumlah instrumen yang dapat digunakan. Penggunaan bahan medis habis pakai juga tidak efisien dan efektif karena kasa yang digunakan sudah tidak steril dan berisiko tinggi menyebabkan infeksi pada luka. Begitupun pada alat instrumen yang berkarat juga tidak dapat digunakan karena dapat menyebabkan infeksi pada luka. Adapun analisis penyebab dari core isunya yaitu untuk tenaga kesehatannya,
kurangnya rasa peduli dengan kebersihan dan kelengkapan alat. Metodenya belum adanya SOP pemeliharaan instrumen medis dan belum adanya jadwal pemeliharaan dan sterilisasi instrumen medis dan bahan habis pakai. Untuk dananya belum adanya dana untuk pengadaan tromol alat dan tromol kasa. Kemudian belum adanya dana untuk pengadaan alat sterilisator autoklav. Untuk sarana kurangnya instrumen medis dan banyak alat yang berkarat ini. Kemudian sarana yang lain lagi masih kurangnya bahan habis pakai. Gunakan teknik analisis penyebab isu yang saya kuasai, yaitu dari analisa penyebab masalah dengan menggunakan diagram fishbone di atas ditemukan beberapa penyebab, yaitu 1. Kurangnya rasa peduli dan kebersihan dan kelengkapan alat. So fishbone itu jawaban nomor 7 ini ya, gunakan teknik analisisnya. So fishbone ini ya, kenapa kamu malah nomor 7? Ini harusnya di atas. Makanya jangan ini ya, analisis penyebab isu itu gunakan itu. Ini tidak menjawab soal ini kamu ini. Itu perintah gitu, bukan soal ini. Kenapa kamu poin-poin? Oke, lanjut. Delapan, buat rekomendasi penyelesaian terhadap isu tersebut dengan mengedepankan gagasan kreatif. Penyebab masalah yaitu 1. Kurangnya rasa peduli dengan kebersihan dan kelengkapan alat oleh petugas kesehatan. Pemecahannya melakukan sosialisasi kepada petugas kesehatan tentang pentingnya membersihkan, mengecek kembali kelengkapan dan mensterilkan alat setiap setelah digunakan. Yang kedua, belum adanya SOP pemeliharaan instrumen medis. Pemecahannya membuat SOP pemeliharaan instrumen medis. Yang ketiga, belum adanya jadwal pemeliharaan dan sterilisasi instrumen medis dan bahan habis pakai. Pemecahannya membuat jadwal pemeliharaan dan sterilisasi instrumen medis dan bahan habis pakai. Yang keempat, belum adanya dana untuk pengadaan tromol alat dan kasa. Penyediaan dana untuk pengadaan tromol dan alat dan kasa. Kemudian belum adanya dana untuk pengadaan alat sterilisator. Pemecahannya penyediaan dana untuk pengadaan alat sterilisator. Yang keenam, kurangnya instrumen medis dan banyaknya alat yang berkarat, penambahan alat medis atau instrumen medis sesuai kebutuhan. Yang ketujuh, masih kurangnya bahan habis pakai. Pemecahannya penambahan bahan habis pakai sesuai kebutuhan. Di sini gagasan kreatifnya saya menggunakan metode Matsmara dengan melihat efisien, efektif, dan kemudahannya untuk diselesaikan. Adapun pemecahan masalah untuk lapisan gagasan kreatifnya itu 1. Melakukan sosialisasi kepada petugas kesehatan tentang pentingnya membersihkan dan mengecek kembali kelengkapan dan mensterilkan alat setiap digunakan. Itu efisiennya itu 5, efektifnya 4, kemudahannya 5. Jadi skornya 14. Membuat SOP, efisiennya 5, efektifnya 4, kemudahannya 5. Yang untuk membuat jadwal pemeliharaan dan sterilisasi instrumen medis dan bahan habis pakai itu untuk efektifnya 5, efisiennya 5, dan kemudahannya 5, skornya 15. Penyediaan dana untuk pengadaan tromol alat dan kasa itu efisiennya 5, efektifnya 5, kemudahannya 3. Penyediaan dana untuk pengadaan alat sterilisator autoklav efektifnya 5, kemudian efisiennya 5, kemudahannya 1. Kemudian untuk penambahan alat instrumen medis sesuai kebutuhan, efisiennya 5, efektifnya 5, kemudahannya 2. Penambahan bahan habis pakai sesuai kebutuhan, efisiennya 4, efektifnya 4, kemudahannya 2. Dari keterangan dijelaskan yang disebutkan tadi, 5 itu sangat efisien, sangat efektif, dan biayanya sangat kecil. Kalau 4 efisiennya efisien, efektif, dan biaya kecil. Kalau 3 cukup efisien, cukup efektif, biayanya cukup. Kalau 2 kurang efisien, kurang efektif, biayanya cukup besar. Nomor 1 tidak efisien, tidak efektif, dan biayanya sangat besar. Berdasarkan tabel di atas, analisa lapisan Matsmara
maka didapatkan 3 peringkat urutan teratas strategi untuk pemecahan masalah berdasarkan nilai yang terbesar hingga yang terkecil. Adapun yang saya dapatkan yaitu membuat jadwal pemeliharaan dan sterilisasi instrumen medis dan bahan habis pakai peringkat 1 dengan total skor 15. Membuat SOP pemeliharaan instrumen medis peringkat 2 dengan total skor 14. Melakukan sosialisasi kepada petugas kesehatan tentang pentingnya membersihkan, mengecek kembali kelengkapan dan mensterilisasi alat setiap setelah digunakan peringkat kedua dengan total skor sama juga yaitu 14. Penyediaan dana untuk pengadaan tromol, alat, dan kasa peringkat ketiga dengan total skor 13. Dari rekomendasi penyelesaian isu membuat kegiatannya yaitu dengan tahapan kegiatannya itu melakukan kontrak waktu dengan pimpinan untuk konsultasi, kemudian menyiapkan materi konsultasi kepada pimpinan, dan menyampaikan rencana kegiatan dan meminta persetujuan dari pimpinan. Kemudian kegiatan kedua, membuat jadwal pemeliharaan dan sterilisasi instrumen medis dan bahan habis pakai, melakukan rapat koordinasi dengan penanggung jawab UGD dan petugas UGD. Kemudian yang kedua, membuat form pemeliharaan. Kemudian yang ketiga, menyusun jadwal pemeliharaan. Yang ketiga, kemudian yang keempat yaitu monitoring pelaksanaan pemeliharaannya. Yang ketiga, membuat SOP pemeliharaan instrumen. Pertama yaitu mencari referensi SOP, menyusun draft SOP, melaksanakan konsultasi kepada KTU dan mentor terkait SOP yang telah disusun. Yang keempat yaitu mengesahkan SOP-nya. Setelah itu, kegiatan keempat, melakukan sosialisasi kepada petugas kesehatan tentang pentingnya membersihkan, mengecek kembali kelengkapan, dan mensterilkan alat setiap setelah digunakan. Yang pertama, tahapnya itu menyiapkan soal pretest dan post-test pemahaman petugas, menyiapkan ruangan dan daftar hadir, melakukan ujian pretest, menyampaikan materi tentang pemeliharaan alat instrumen medis dan bahan habis pakai. Kemudian membuat banner, melakukan ujian post-test. Ujian post-test pemahaman petugas. Kemudian kegiatan kelima yaitu menyediakan dana untuk pengadaan tromol alat dan kasa. Tahap pertama yaitu membuat daftar list harga tromol alat dan kasa. Kemudian yang ketiga menyiapkan dana untuk pengadaan tromol alat dan kasa sesuai list harga. Kemudian melakukan pemesanan tromol alat dan kasa pada toko instrumen medis. Kemudian evaluasi kegiatannya yaitu pertama menyusun laporan dokumentasi hasil monitoring jadwal pemeliharaan, kemudian menyusun laporan dokumentasi pelaksanaan sosialisasi pemeliharaan alat instrumen medis, kemudian yang terakhir yaitu melaporkan kepada mentor hasil dokumentasi. Sekian Ibu, terima kasih Ibu. Dilihat dari ini dulu, atas ya. Kau punya fungsi apa semua? Kau punya fungsi dari atas dulu, atas. Dari atasnya. Fungsinya itu sebenarnya ada 18 Ibu, cuman saya kasih masuk cuman satu tentang. Ya, nanti kalau di rancangan ditulis semua ya tugasnya itu ya, mau 18 mau 20 ditulis semua. Ya, Oke, dari deskripsi isu mana isu saja langsung ke isu. Ini ya, kurangnya pemeliharaan, pengelolaan. Oke, di fishbone-nya keterkaitan isu dengan agenda itu berarti negatif gitu ya. Kemudian fishbone,
Kurangnya pemeliharaan dan pengelolaan instrumen medis dan bahan habis. Instrumen medis itu apa semua itu? Instrumen medis itu ada 3, instrumen hekting, instrumen ganti perban, instrumen untuk spuling telinga yang ada Pak di. tromol itu apa? Kalau tromol itu tempat penyimpanan alat steril kayak kasa dengan untuk alatnya itu, alat instrumennya. Oke. Berarti di sini belum adanya dana untuk pengadaan ini ya, instrumen medis dan bahan habis pakai yang tromol alat dan kasa ini. Iya. Ya, itu kalau untuk tromolnya itu tempatnya, wadahnya untuk menyimpannya. Enggak, maksud saya berarti ini tentang belum adanya dana untuk pengadaan ini, instrumen medis dan bahan habis pakai ini. Iya, Belum ada atau kurang? belum ada memang. Nah, tromolnya belum ada Ya, belum ada. dan kasa. Tapi untuk yang lain, kan instrumen medis bukan hanya tromol dan kasa. Ya, kalau yang lain ada, cuman itu sudah yang di sarana. Ada, Berarti tapi kan dananya kurang ya, Ya. dana kurang karena belum ada tromol. Atau bukan masuk dana ini? kalau untuk pengadaan biasanya kan diminta langsung ke dinas kesehatan, tapi belum ada memang untuk dananya, dibilang untuk tahun ini. Nah, berarti kalau bukan puskesmas yang mau beli, berarti bukan dana urusannya. Oh iya. Ya, jadi tentang apa ini? Ya, misalnya, jadi belum adanya apa namanya, belum adanya tromol ini atau instrumen medis dalam kurung tromol gitu ya. Karena yang kamu bicarakan di sini kan instrumen medis, tiba-tiba ada tromol, gitu, tidak tahu, makanya saya tanya gitu kan. Itu ya, jadi itu. Kemudian ini jadi berarti kalau kamu tidak mengadakan, puskesmas tidak mengadakan tapi dari dinas misalnya, maka itu bukan soal urusan dana. Dana itu urusannya dinas, tapi kamu bukan urusan dana, kan gitu ya. Kecuali kamu beli sendiri gitu. Kemudian sarana. Kurangnya instrumen medis dan banyak alat. Ini kan kurang pemeliharaan. Kenapa jadi kurangnya instrumen medis? Kayaknya nggak nyambung nih sarananya. Apakah terlalu banyak atau apa namanya? Apa ini? Banyak alat yang banyak alat yang berapa? Berkarat. 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 Oh, tidak ada K-nya. Jadi ya, kurangnya pemeliharaan. Itu akibatnya ya, sehingga banyak alat medis yang berkarat karena kurang pemeliharaan. Tapi penyebabnya sampai kurang pemeliharaan itu apa? Ya, sarana itu apa saja? Masih kurangnya bahan habis pakai. Kan kurang pemeliharaan. Kenapa barang habis pakai dipelihara? Penyimpanan. Sebenarnya tugasmu apa sih? Kurangnya pemeliharaan dan pengelolaan instrumen medis dan bahan habis pakai. Pemeliharaan dan pengelolaan. Ada 2 kegiatan di sini, pemeliharaan dan pengelolaan. Memang begitu ya? Memang begitu. Baku kait memang. Ya, karena kan kalau untuk pemeliharaan itu alat medisnya, kalau untuk pengelolaan itu bahan habis pakainya, jadi harus penggunaannya itu harus dikelola, jangan terlalu boros seperti itu. Berarti sarana itu apanya? Masih kurangnya bahan habis pakai. Kan pengelolaan. Jadi yang sedikit itu bagaimana supaya menjadi cukup gitu ya. Ya kan, cukup-cukupkan untuk misalnya diberi apa ini? Bahan habis pakainya selama per tahun atau per bulan atau per apa ini? Per bulan. Per bulan. Per bulan. Ya, jadi apa namanya? Berarti sarananya nanti perbaiki ya di sarana dengan dana itu. Dana kalau bukan kamu tidak adakan sendiri berarti bukan urusannya dana. Oke, ke bawah ke ini. Ya. Akhirnya dari tapisan McNamara ada berapa yang akan diselesaikan? Ada 3. Satu. Yang mana ini? Apa semua? Ada 4, Ibu. 4. 4. Karena ada yang skornya sama. Penyediaan dana, bagaimana kok bisa dana bisa kau selesaikan?
Karena kalau untuk penyediaan dana ini kan kalau yang untuk autoclave itu kan mahal, jadi kemudahannya itu Oh, kau mau memecahkan masalah dengan penyediaan dana, kau yang mau beli. iya, rencananya saya untuk trombolnya saja Ibu, karena Oh, berapa harganya itu tromol itu? itu paling mahal biasanya 150-an. Cuma 150 dan kamu tidak punya, kasihan sekali. Karena itu begini Bu, mereka selalu berdasarkan nanti Jo minta sama dinas saja. Jadi mereka kayak tidak ada kesadaran untuk membeli sendiri gitu. Padahal tromol ini sebenarnya, tapi sebenarnya kan memang harus puskesmas yang beli kan? Kalau sebenarnya Ibu itu pengadaan dari dinas, cuman Iya, maksudnya saya tidak tahu lah dari dinas atau dari apa, tapi harusnya kan puskesmas yang ya, siapkan itu kan. iya, Nah, iya. nanti kalau kau beli nanti kebiasaan nanti tidak ada lagi nih anunya. Nanti besok-besok kau lagi yang suruh beli. Jadi bagaimana? Ya, saya tanya kau bagaimana? Ini tromol ini berapa lama bisa dipakai? Bisa sampai tahunan Ibu. Yang penting pemeliharaannya yang bagus. Iya. Karena kalau untuk tromol kan dia dari aluminium toh, dari besi. Jadi dia kalau pemeliharaannya lama juga untuk pemakaiannya sampai bertahun sampai 5 tahunan. Oke, jadi sebenarnya itu tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Maksudnya masalahnya sesaat saja bahwa saat ini kau bisa siapa nih tromol. Tapi kalau sikap perilakunya, kemudian bagaimana manajemen pengelolaan puskesmas itu tidak benar, maka nanti tromol itu tetap tidak akan ada terus. Ya kan? Jadi nanti inisiatifnya, padahal kan nggak boleh ini harusnya kita yang mengadakan. Kita yang mengadakan itu harusnya nggak boleh gitu. Jadi itu harusnya memang bagaimana kepala puskesmas itu kemudian meminta itu mengadakan itu gitu ya, bahwa ini penting nih alat-alat ini tromol ini bagaimana dia bisa itu kan gitu ya. Jadi pentingnya adalah itu. Ini bukan soal nanti ada atau tidak ada. Tadi kan soal pemeliharaan dan pengelolaan. Jadi sebenarnya bagaimana kau mengelola, tidak harus kau menyiapkan, kau mau beli itu. Tapi bagaimana supaya pemeliharaan dan pengelolaan itu menjadi optimal. Jadi bagaimana apa yang harus kau lakukan? Berarti yang kau harus ini adalah manusianya, misalnya gitu. Yang kau akan kelola adalah manusianya dan kemudian mungkin SOP dua itu. Jadi orang-orangnya di UGD itu akan kau apakan, kemudian SOP. Jadi SOP-nya kemudian dibuat kan gitu ya. Ya, kalau untuk orang-orangnya ada sudah saya tulis ini melakukan sosialisasi kepada Sosialisasi itu tidak penting, yang penting itu edukasi. Sosialisasi itu cuma ngomong tok gitu. Kalau edukasi itu mengajarkan bagaimana sih caranya gitu ya. Itu. Kalau sosialisasi itu nanti kesannya kau mengumpulkan banyak orang, menyiapkan kue gitu ya. Kan gitu. Kalau sosialisasi kan saya tunggu kuenya saja kalau ada sosialisasi. Hasilnya habis sosialisasi saya tidak tahu apa. Kebanyakan kan begitu orang ikut sosialisasi. Bagaimana yang lain? Coba. Bagaimana sosialisasi menurut Arwin yang saya lihat ini? Kau pernah ikut sosialisasi? Iya Bu, Ya, bagaimana kalau habis sosialisasi? kalau habis sosialisasi ya gitu aja Bu. Ya kan habis begitu saja kan? Nah, Iya. selesai begitu saja. Maksudnya saya kalau ibu ikut sosialisasi tentang taspen misalnya, oh ya oke, saya cuma berapa pasti ada kuenya nih gitu ya. Ini pemikiran banyak orang ya, ada kuenya sudah ikut saja duduk di sana, mendengarkan, kelihatannya mendengarkan gitu kan, padahal tidak ada yang masuk di otak sama sekali. Habis itu selesai sosialisasi apa tadi tentang taspen, kenapa tahu? Itu apa semua? Ya, itu kira-kira. Yang penting saya dapat kue sudah selesai. Kan kebanyakan sosialisasi begitu, kebanyakan sosialisasi. Saya lebih suka edukasi. Kamu mengedukasi teman-temanmu, ya. Jadi bagaimana ini caranya. Jadi mereka tidak mengharapkan kue gitu kan. Kali ini edukasi nih. Gitu. Kamu saja sekarang edukasi, sementara belajar tidak dapat kue kan. Itu juga nanti jadi mengedukasi. Jadi kemudian teman-temannya ini loh SOP-nya bagaimana caranya memelihara ini peralatan ini adalah bla bla bla. Masih kurang alatnya, bagaimana mau beli pemeliharaannya? Ya, mungkin karena cuma sedikit itu jadi malas orang memelihara. Bagaimana padahal itu harus disterilisasi kan gitu ya? Ya, steril. Setelah disterilisasi baru taruh di tromol. Gitu. Iya, iya. Oh, kayak tahu saja saya ini, padahal tidak tahu juga. Oke, kira-kira begitu ya. Kau boleh pikirkan nanti. Coba lihat kegiatanmu. Kegiatan. Kita coba lihat kegiatannya ya. Saya belum lihat nilainya.
Oke, kemudian oke, menyiapkan materi. Oke, terus menyampaikan rencana. Rapat koordinasi. Oke, apa melakukan rapat koordinasi? Kenapa tidak koordinasi saja? Kenapa mesti rapat? Rapat itu berapa orang di sini dikoordinasi dengan penanggung jawab ini? Dengan semua petugas UGD, Ibu, untuk pembuatan jadwalnya, jadwal pemeliharaannya. Oh. Semua orang ikut. Jadi semua petugas yang di UGD. Oh gitu. Saya kira ya rapat saja dengan penanggung jawab UGD, rapat koordinasi. Kalau dengan semua berarti tidak koordinasi ya. Memang rapat gitu kan. Ya, siap, Ibu. Iya. Kalau koordinasi berarti koordinasi dengan penanggung jawab saja, kemudian nanti penanggung jawab itu yang membuat jadwalnya. Jadi yang lain nggak usah ikut. Jadi cuma koordinasi dengan penanggung jawab UGD saja kan gitu. Nanti dia yang membuat jadwalnya. Tapi kalau dengan semua nanti kegiatannya bagaimana? Kegiatan di puskesmas, di UGD. Enggak, saya tanya ini kan namanya pelayanan kepada masyarakat. Ada kan memang waktu kosong yang akhirnya bisa rapat nih gitu. Atau Biasanya sih Bu, kalau kami rapat habis pelayanan jam 1. habis pelayanan. Ya oke. Tapi kan ini kalau misalnya mau bikin jadwal ya saya enggak tahu lah, terserah lah ya, mau rapat kan mau koordinasi saja dengan penanggung jawab UGD, nanti terserah saja itu kan kegiatanmu, kenapa saya mau sewot gitu ya. Oke. Oke, terima kasih. Jadi dan kemudian nilai berakhlak itu tidak harus apa namanya berakhlak semua ya, identifikasi ini berakhlaknya tidak harus, disesuaikan dengan apa namanya tahapan kegiatan. Contohnya melakukan rapat dengan penanggung jawab UGD dan petugas UGD, melakukan perbaikan tiada henti, melaksanakan tugas dengan jujur, rapat ini ya, di dalam rapat ini ya, waktu kok rapat ini melakukan perbaikan tiada henti. Apa yang diperbaikan ini? Perbaikan apa? Perbaikan untuk pemeliharaan, Ibu, makanya kita buat jadwal supaya bisa apa namanya, untuk pemeliharaannya itu ada. Jadi ada yang bertanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab nanti, seperti itu. Karena sebelumnya kan belum ada, jadi kayaknya orang tidak, maksudnya teman-teman yang kayak acuh begitu dengan pemeliharaannya. Kalau mungkin dibikinkan jadwal, dibuatkan jadwal, pasti ada untuk rasa tanggung jawabnya, karena dia yang bertugas pada saat itu. Ini waktu rapat saja ini, jadi saat rapat ini. Jadi nggak usah kemana-mana dulu nantinya. Sekarang ini waktu rapat, waktu rapat itu nilai yang muncul adalah melakukan perbaikan tiada henti. Gitu ya. Jadi saya tanya bentuknya bagaimana? Kan pura-pura saja jadi pemuji. Kemudian akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Pada saat rapat, apa yang kau lakukan di sini sehingga melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab? Yang saya lakukan, Ibu, itu memberikan apa namanya koordinasi sama petugas dengan sama penanggung jawab UGD kalau kalau kami akan membuat jadwal untuk pemeliharaan alat medis. Jujurnya, tanggung jawabnya, cermatnya, disiplin dan berintegritas tinggi itu dalam hal apa ya? Ini harus terkait gitu ya. Kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Maksudnya apa nih? Di situ. Jadi bukan hanya itu, tapi kok paham nih maksudnya apa nih melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harus dijelaskan gitu ya. Kemudian harmonis, loyal, adaptif, semua begitu. Jadi harus tahu nih, harus ketika ditanya tahu maksudnya berorientasi pelayanan. Oke, tidak apa-apa, tapi harus tahu kalau ditanya akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, atau melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, dengan penuh tanggung jawab, melaksanakan tugas dengan cermat. Oke, silakan nanti memang tidak apa-apa, ini saya tidak menyalahkan, tapi kamu harus bisa jawab, gitu ya. Jadi supaya oh ternyata kamu paham betul nih apa yang akan kau lakukan nanti. Oke, terima kasih, Dwi Gustina. Ya, terima kasih.
Selanjutnya, mana tadi? Arwin kayaknya tadi raise hand. Ya, Bu. Ya, kenapa diturunkan? Saya belum suruh turun. Dewi Gustina yang boleh turun juga. Raise hand-nya. Oke, Arwin. Izin share screen, Bu. Ya, silakan. Maaf, Bu, apakah sudah tertampil di layar? Masih proses kayaknya nih. Ya, sudah. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Saya akan memaparkan. Yang pertama, uraian tugas dan fungsi Permen PAN nomor 234 tahun 2009 itu telah diuraikan mengenai tugas dan fungsi asisten apoteker pelaksana, yaitu ada 7. Kemudian identifikasi dan deskripsikan isu yang ada pada unit kerja saya. Yang pertama itu tidak adanya kertas atau kartu stok obat manual. Nah, di apotek rawat inap ini telah menerapkan stok obat secara komputerisasi, sehingga stok akhir bulan atau stok opnimnya itu biasanya dilakukan dengan cara mencocokkan antara fisik obat dengan cara menghitung ulang dengan yang ada di komputer. Nah, ketidaksesuaian fisik obat dengan stok di komputer itu biasanya terjadi. Mungkin saja terjadi karena ada resep yang tidak terinput. Nah, dengan adanya kartu stok manual, setiap pengeluaran obat harus dicatat dan jumlahnya dikurangi sesuai dengan jumlah obat-obat yang diambil. Sehingga pencocokan jumlah obat di komputer tidak hanya melihat jumlah fisik saja, tetapi juga dari kata mengenai penggunaan pen insulin untuk pasien pulang rawat inap. Nah, masyarakat khususnya pasien pulang setelah dirawat inap. Nah, di ruang perawatan biasanya yang memberikan suntik insulin itu ke pasien adalah perawat, sehingga pasien tidak mengetahui contohnya cara penyuntikan insulin, lokasi penyuntikannya, pengaturan dosis, dan kapan waktu yang tepat untuk menyuntikkan insulin. Ditanya kembali apakah pasien mengetahui cara penggunaannya atau tidak, dan rata-rata menjawab tidak mengetahui, sehingga petugas menjelaskan kembali terkait penggunaan insulin yang benar, dan ini tidaknya pengelolaan penyimpanan obat high alert di apotek 22 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian rumah sakit bukan di lemari khusus terpisah dengan obat yang lainnya. Nah, RSN pengelolaannya di rawat inap benda beberapa obat bahwa lemari khusus obat yang diperbaharui kemudian di apotek rawat inap. Nah, berdasarkan permen tentang persyaratan teknis bangunan dan suhu ruangan penyimpanan obat di depo farmasi, yaitu kontrol. Nah, walaupun telah dipasang pendingin udara atau AC di ruangan, itu tidak menjamin bahwa suhu penyimpanan obat telah sesuai, sehingga perlu adanya kontrol suhu ruangan beserta pencatatannya. Nah, masalah atau isu yang terakhir yaitu rendahnya pengendalian expired date. Nah, faktanya tiap tahun ada obat yang telah mencapai waktu konsumsi obat atau expired date-nya. Kontrol expired date obat hanya berupa catatan kecil di rak obat yang mendekati expired. Itu biasanya ditulis tangan kemudian ditempel di bagian raknya. Kemudian pengecekan biasanya dilakukan pada pengecekan kadaluarsa obat itu dilakukan pada akhir bulan bersamaan dengan stok opname. Nah, keterlambatan pelaporan obat yang kadaluarsa yang mendekati kadaluarsa itu menjadi penyebab utamanya karena tidak terkoordinir. Dalam hal ini adalah biasanya lupa dilaporkan. Kemudian perlu dilakukan pemberian label expired date untuk 1, 2, 3, dan 4 tahun terakhir, sehingga dengan cepat menanggapi obat yang mendekati bulan ini. Nah, ini merupakan keterkaitan isunya dengan agenda 3. Yang pertama, tidak adanya kartu stok manual, itu keterkaitannya dengan permasalahan di kode etik dan perilaku ASN. Itu indikator melaksanakan tugas dan dengan tanggung jawab, cermat, dan disiplin. Kemudian yang kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan pen insulin, keterkaitannya pada salah satu fungsi ASN, yaitu pelayanan publik, untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, rendahnya pengelolaan penyimpanan obat high alert, terkaitannya yaitu kewajiban ASN dalam melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah yang berwenang. Kemudian dengan kewajiban ASN dalam menaati ketentuan perundang-undangan. Yang kelima, rendahnya expired date, keterkaitannya dengan kode etik dan perilaku ASN, indikator menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara. Setelah itu, isu yang telah teridentifikasi saya analisis menggunakan
isu memenuhi syarat adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penicillin, rendahnya pengelolaan penyimpanan obat high alert, dan yang ketiga itu rendahnya pengendalian expired date. Setelah dianalisis, kriteria yang menjadi peringkat 1 adalah rendahnya pengelolaan penyimpanan obat high alert di apotekari, yaitu jika obat ada yang tidak masuk di dalam lemari khusus ini, sehingga pengawasannya tidak dapat dioptimalkan. Kemudian adanya risiko jatuh atau pecahnya obat karena tempat rak obat yang tidak kuat, risiko pemberian obat atau dosis yang salah, karena tidak adanya kemungkinan salah penafsiran sisa stok akhir bulan karena tidak terhitung stok di luar lemari obat high alert. Dan yang kelima mengenai penilaian akreditasi yang kurang karena tidak menyesuaikan kebijakan yang baik. Analisis penyebab isunya, yang pertama kecilnya lemari penyimpanan obat high alert. Yang kedua, rak obat yang tidak layak yaitu terbuat dari plastik tipis. Kemudian tidak adanya label high alert yang tertempel pada tiap kemasan primer obat high alert. Yang keempat, masih ada obat high alert yang tidak masuk dalam lemari penyimpanan khusus ini. Yang kelima, penandaan high alert double check itu kurang jelas dan tidak tertempelnya list obat high alert pada lemari. Yang terakhir, kurangnya pemahaman petugas tentang pentingnya pengelolaan penyimpanan obat high alert. Sehingga gagasan yang saya rekomendasikan untuk penyelesaian isu tersebut adalah yang pertama, yaitu melakukan pengadaan lemari yang lebih besar. Yang kedua, melakukan pengadaan rak obat yang lebih kuat. Yang ketiga, membuat desain high alert dan melakukan labelisasi. Kemudian memasukkan obat high alert sesuai dengan daftar obat high alert di lemari khusus yang baru ini. Membuat, mendesain, kemudian menempel ulang logo high alert double check dan list obat high alert di lemari baru. Kemudian membuat video pentingnya pengelolaan penyimpanan obat high alert. Rencana kegiatan aktualisasi saya itu yang pertama, perencanaan kegiatan aktualisasi dengan mentor, disusun dengan mentor dan apoteker penanggung jawab di Dekorapna, dan menyusun rencana kegiatan sesuai dengan arahan dan petunjuk mentor dan apoteker. Kemudian kegiatan yang kedua, pengadaan obat yang mengadakan siapa yang obat? Yang pertama, yang mengadakan siapa? Rak obat. Yang pertama saya sudah ajukan ke bagian unit pengadaan barang, Bu. Kalau misalnya memang dalam waktu dekat bisa direalisasikan, maka saya gunakan itu, Bu. Kalau misalnya kalau belum, saya menggunakan dana sendiri. Tidak bisa ya, sebenarnya tidak bisa ini. Mengadakan sendiri itu tidak boleh. Kamu itu kerja cari uang, bukan menyumbangkan uang untuk OPD gitu ya. Menyumbangkan apa? Rak obat harganya berapa? Rak obat tidak sampai, kalau untuk keseluruhan Bu tidak sampai 50, Bu. Obat. Iya. Rak obat dan lemari obat ini. Kalau lemarinya kisaran 200. Oh, kamu? Ya, Bu. Karena lemarinya bukan lemari yang besar, Bu. Lemarinya cuma lemari yang kecil gitu. Tapi kalau saya uang 200.000 saya kasihkan untuk anak saya, waduh, saya masih cari juga gitu ya. Kamu masih baru tapi sudah sumbang banyak sekali uangmu. Oke, terus apa lagi? Itu ini logikanya saja ya. Kamu kan kerja cari uang. Ya, Bu. Oke. Kamu dengan kerja baik, kerja profesional itu sudah membantu untuk negara gitu ya. Baik. Oke. Kemudian apa lagi? Kemudian setelah kegiatannya itu penandaan obat-obatnya, kegiatan yang aku baca kegiatan itu yang besar. Berapa kegiatan? Kegiatannya ada berapa? Yang keempat 5, Bu. Kemudian yang kelima apa? 5 apa? 5 menata dan pelabelan. Kelima. Saya sudah baca itu. Kelima apa? Melakukan sosialisasi. Sama, Bu, edukasi pentingnya pengelolaan penyimpanan obat high alert. Yang kamu sosialisasikan pada siapa? Kepada petugas. Petugas apa? Petugas farmasi di ada berapa orang? Banyak sih, Bu, ada kurang lebih berapa ya? 15 lebih. 15 itu bukan dari apa? Kayak kamu asisten bukan? Oh, bukan, Bu, secara keseluruhan.
Secara keseluruhan berapa orang yang terampil dan berapa orang yang ahli? Kalau dijumlahkan bersama dengan yang honor itu ada 5 orang. Saya tanya, yang terampil berapa, yang ahli berapa? Nggak usah honornya. Kalau yang terampil 5 orang, kemudian Yang ahli, yang ahli, yang ahli ada kurang lebih 5 orang. yang ahli ada, maksud tidak ada ini ya. Tidak ada pengelolaan penyimpanan obat high alert ini. Apa orang? Sebenarnya sudah lemarinya yang kecil, jadi sebagian pengelolaannya itu obatnya ada yang tidak masuk ke dalam lemari. Berarti penyebabnya apa? Itu Bu, lemari yang kecil. Kurangnya ya. Itu Iya. sarana prasarana. Oke, coba lihat di fishbone-nya. Fishbone. Jadi yang dianalisis dampak ini sebenarnya kalau sudah core issue ya, bukan semua isu. Ini ikan apa tulangnya menghadap ke ini? Setahu saya tulang ikan itu dari kepala itu menghadapnya begini ya. Ikan apa ini? Iya, Ikan apa? Kebalik. Tanya. Siapa tahu ada ikan yang begitu nanti saya beli. Supaya saya bongkar. Betul enggak tulangnya menghadap ke depan? Ada ikan begitu ada enggak? Tidak ada, Bu. Ada ikanmu itu. Ya, rendahnya pengelolaan penyimpanan obat high alert jadi cuma khusus high alert ya? Iya, Bu, cuma khusus obat high alert. Oke. Itu satu, tidak adanya label itu tentang apa? Tidak adanya label ya, Bu. Ya, apa itu? Tentang apa? Money, method, material, mesin, milieu, measurement, apa itu? Tentang apa itu? Maaf, Ibu. Ya, tentang apa itu? Tidak adanya label ini tentang apa? Kan ini dari rendahnya pengelolaan ini ya. Kok rendah ya? Pengelolaan kok rendah? Rendah itu pengetahuan, pemahaman. Gitu. Begini bukan? Pengelolaan apa? Setiap obat high alert kan harus dulu di kepala ikannya dulu. Rendahnya pengelolaan. Rendah itu biasanya pemahaman, gitu ya, pengetahuan. Gitu. Tapi kalau pengelolaan bukan rendah. Kalau pengelolaan apa? Pengelolaan. Kalau pengelolaan berarti belum optimalnya ya, pengelolaan penyimpanan belum optimal dia. Iya, Bu. Berarti belum optimal, Bu. Oke. Kemudian di dalam tulang-tulang ikan itu isinya adalah aspek-aspek atau kategori. Jadi tidak adanya label high alert itu kategorinya apa? 5S atau 6M atau 8P. Apa ini? Dia di bagian sarana. Oke, kalau rak obat yang tidak layak dari plastik tipis apa? Sarana juga. Sama, Bu. Ya. Terus kenapa kau pisahkan? Sebetulnya lemari penyimpanan, sarana juga. Iya, Bu, sarana juga, Bu. Berarti cuma satu itu. Harusnya kan satu kategori berarti dia ada cabang-cabangnya, gitu kan ya. Jadi kayak tulang ikan bandeng gitu. Kemudian kurangnya pemahaman, berarti apa ini? Manusianya. Iya, Bu, tenaga kesehatan. Manusianya, ya. Kemudian penandaan high alert double check yang kurang jelas dan tidak tertempelnya list. Kalau ada dua dan itu berarti dua tulang ya. Oh, ya. Dua tulang. Dipisah. Jadi penandaan high alert double check yang kurang jelas. Itu apanya itu? Di bagian pelabelan high alert-nya, Bu. Berarti masuk di sarana. Baik, Bu. Di sarana gitu. Ya. Kemudian tidak tertempelnya list obat high alert pada lemari. Masuk apa itu? Dan masih adanya obat high alert yang tidak masuk dalam lemari. Sama ini. Tidak tertempel, tidak masuk, dan tidak tertempel, tidak masuk. Kategori-kategorinya ditulis ya, apa ini tulang 1, 2, 3 ini. Dan tidak boleh 1, 2, 3 di situ. 1, 2, 3 itu di luar, di ujung-ujungnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan di dalam tulang tengah. Tapi di tulang ini ya, tulang di ujung-ujungnya itu. Baik, Bu. Ya, oke, di situ. Jadi coba lihat kau punya isu.
isu. Ya. Tidak adanya kertas kartu stok obat. Kau punya tugas apa sih fungsimu? Kartu stok supaya obatnya terkendali, Bu. Obatnya tidak kurang dan tidak lebih. Fungsimu apa? Fungsiku sebagai Coba baca fungsimu. Tugas dan fungsimu. Berdasarkan apa tugas fungsimu yang kau ambil di sini? maaf Bu, ini Bu, di nomor 6 dia meminta perbekalan farmasi dan Kau baca tusimu, kau baca tugas fungsimu, kau baca. itu yang pertama mengumpulkan bahan-bahan atau data-data dari berbagai sumber dalam rangka penyiapan rencana kegiatan farmasi. Terus fungsinya? Kemudian yang kedua itu mengumpulkan data-data dalam rangka perencanaan penyiapan perbekalan farmasi. Kau pakai apa ini? Datanya pakai apa? Yang kau pakai apa? Permen atau apa? Permenpan, Bu. Permenpan nomor Permenpan nomor 8 tahun 2008. tahun 2008. Ya, oke, nanti saya cari. Tapi tidak ada, masalahnya adalah tidak adanya kertas atau kartu stok obat manual. Itu pasti penyebab ini, ya kan? Jadi pelayanan di apotek itu atau penataan ya, penataan atau pengelolaan apa? Obat. Ya, Bu. Di apotek rumah sakit ini, rumah sakit kok ya? Rumah sakit atau puskesmas? Di rumah sakit, Bu. Ya, jadi penataan apa? Atau pengelolaan obat atau penataan ya, penataan kan ini yang kau pikirkan kan penataannya ya, bagaimana dia harus high alert itu harus ada tanda-tanda gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada ini, tidak adanya kertas kartu stok obat manual ini penyebab. Karena tugasmu kan tidak ada menyiapkan kartu stok, tidak ada. Ya, ada enggak? Tadi ya menyiapkan data, menyiapkan apa, merencanakan apa gitu ya. Ya, Bu. Iya, berarti tidak. Jadi oke, tapi apa namanya? Ya pantas juga tidak memenuhi syarat, tidak problematik memang itu kan. Iya, Bu. Jadi sebenarnya bukan masalah. Oke, baik. Jadi apa ini? Tidak adanya kontrol suhu ruangan. Sebenarnya kan tentang penataan. Penataan itu berarti pengelolaan apotek itu berarti sampai mengukur suhu ruangan. Dia kan misalnya 25 gitu. Kalau lebih dari 25 misalnya panas itu kan bisa merusak misalnya obat-obatan kan gitu ya. Iya, Bu. Ya. Oke, baik. Silakan diperbaiki nanti di fishbone-nya, Arwin. Jadi nanti begitu ada kategori-kategori. Oke, terima kasih Arwin ya. Oke, saya sudah kirimkan di grup, mungkin sudah bisa terima semua. Itu adalah apa namanya, bagaimana rancangan nanti dibuat. Jadi nanti yang kalian buat di dalam sini ini, yang di tugas ini nanti dimasukkan ke dalam rancangan itu. Jadi tidak ada poin-poin menjawab pertanyaan itu, tidak ada ya. Jadi nanti bentuknya adalah narasi. Gitu, jangan ada poin-poin karena saya persan saya bilang mungkin kita kasih poin-poin deh tugasnya satu rangkaian tidak ada ya, tidak ada saya poin-poin ya, saya cuma pakai tanda garis kalau tidak salah gitu penugasan saya, tidak ada nomor satu apa. Dan kemudian apa namanya, kalau membaca kayak naskah soal tadi ya, tugas tadi itu dibaca dulu gitu ya, dibaca dulu ini maksudnya apa sih tugas ini, baru kau bikin, bukan terus satu-satu dijawab. Nggak nyambung nanti, nggak nyambung blank gitu. Padahal analisis dampak itu adalah yang core issue. Jadi sudah satu, yaitu yang dianalisis dampaknya. Itu, jadi supaya nggak banyak-banyak ini. Oke ya, jadi nanti yang dimasukkan di dalam apa namanya, di dalam rancangan itu adalah identifikasinya tetap, PKL-nya tetap,
kemudian analisis dampak adalah core issue. Data dan fakta juga di core issue. Jadi satu isu saja, ya, isu utamanya yang akan diangkat menjadi rancangan aktualisasi, ya, yang akan diselesaikan. Analisis dampak dan data dan fakta untuk core issue, tidak untuk ketiganya. Jadi nanti silahkan dipilah yang mana yang sudah ini, baru dilengkapi dengan data dan fakta. Itu ya. Ya, oke, baik. Kayaknya waktunya tinggal 1 menit lagi ini ya, Aldi. Oke, baik. Terima kasih. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ini masih 1 menit lagi. Kalau tidak ada, silahkan dilanjutkan dikerjakan. Mungkin ada, kalau yang belum diupload, silahkan perbaikan-perbaikannya, diperbaiki lagi. Dan saya ingatkan sekali lagi, di Fishbone itu di tulang ikan adalah kategori-kategori. Oke, baik. Silahkan melanjutkan aktivitasnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin kata-kata saya mungkin menyakitkan hati ya untuk Bapak Ibu tadi yang saya koreksi gitu ya. Saya tidak membenci Bapak Ibu, tapi saya hanya menegaskan supaya kalian bisa perbaiki apa yang kurang-kurang tadi. Galak memang saya ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Aldi. Aldi atau Akbar ini? Aldi? Oke, saya live duluan ya. Ya Bu, terima Ya. kasih. Oke, terima kasih semua. Salam sehat. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Mana yang punya ruangan ini? Akbar. Maaf, Pak. Siap. Saya dari Bakinjing tadi, Pak. Oh ya, sip. Jangan sudah dibuang semua itu. Ada yang sisa.